Alhamdulillah. Memang dalam kita mau membersihkan hati kita dari sesuatu yang tidak baik, yang itu akan menjadikan penyakit hati dan juga akan menjadikan penyakit secara fisik. Salah satu caranya adalah, ayolah marilah kita rajin membaca Quran. Quran ini petunjuk, pedoman hidup. Kemudian selain membaca Arabnya, kita juga membaca tafsirnya. Semampu kita membaca, semampu kita membaca. Kalau tidak tahu kita tanya para sama dengan Bu Ani, maaf nih. Maaf sekali karena saya mau tanya. Dalam hubungan suami istri ini seminggu berapa kali? Maaf nih saya tanya. Enggak tentu Pak Ustadz. Kadang, lupa ya? Kadang 2 kali, kadang 3 kali, kadang sekali. 3 kali, kadang sekali. Iya. Relatif normal ya? Kadang seminggu, kadang 2 minggu 2 kali gitu. Nah itu seminggu sekali namanya. Gimana sih? Kadang Pak. 1 bulan 4 kali, besoknya lagi. Nah itu tiap hari namanya. Iya. Ya untung aja nggak semper kakinya ya. Ibu, sebenarnya intinya adalah suami diajak untuk memohon kepada Allah Ta'ala, jangan terlalu diam. Jangan terlalu diam. Iya. Kemudian juga jangan terlalu emosional, hanya itu aja. Kemudian kalau mau hubungan suami istri, selama ini disimpan dulu deh, harus tes lab dulu. Sehingga umpamanya tes labnya minggu kemarin atau 2 minggu. Sehingga kami bisa tahu, oh spermanya sekian persen. Iya. Oh jalan spermanya itu males umpamanya. Oh ini agak terlalu kental umpamanya. Itu saya bisa memberikan nasihat pada suami yang harus dikerjakan. Kalau saya melihat Bu Ani biasa-biasa aja sih. Iya. Normal maksudnya. Iya. Kata dokter normal nggak Bu Ani? Iya, subur. Normal ya? Iya, Subur. Iya. Hati-hati kesenggol loh ya. Jadi suami aja yang nanti dirubah, suruh mohon ampun, sholatnya disuruh memperbaiki. Iya, Sholatnya alhamdulillah, suami Pak. gimana? Iya, alhamdulillah Pak. Dulu mah dia kalau diajak sholat sunnah gitu ya, susah. Sekarang alhamdulillah. Jalan sendiri? Iya. Oh ya alhamdulillah. Berarti ini sudah ada jalan menuju kebaikan. Karena bagaimanapun juga yang ada di tubuh kita ini milik Allah. Yang kita punya sperma sebagai seorang laki-laki ini milik Allah. Iya. Jadi kalau kita menginginkan sperma kita itu normal atau laki-laki bilang jos kan gitu. Ya kita mohonnya pada Allah. Mohon salah satunya sholat yang baik, salah duanya berbuat yang baik, salah tiganya termasuk mengkaji, membaca Quran dan sebagainya. Lakukan sesuatu yang baik, kemudian dirubah. Yang dulunya diem menjadi santai, yang dulunya emosi menjadi senyuman aja. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan sehingga Ibu Ani dan suami bisa mendapatkan amanah dari Allah. Nunu, kadang dia Aminin, enggak Iya, ngaminin amin, malah tanya amin, lagi. amin. Susah gitu. Iya. Gimana? Baik Ibu, waktu kita terbatas. Iya. Mohon maaf. Iya, nah kan Amin. enggak ngaminin jadinya. Harusnya amin gitu. Ya, nanti nasihat saya dijalanin aja Bu. Iya, Oke, amin. silakan Ibu duduk kembali. Iya. Baik, yang mau bertanya? Silakan Ibu yang di samping sana. Iya. Silakan Ibu singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nama Nuryama dari Cilengsi, Cibubur. Ibu siapa Bu? Ibu Nuryama. Saya mau solusi sama Pak Ustadz. Nggak mau ngasih solusi saya. Oh, solusi. Ibu mau apa? Ibu mau tanya apa? Ini saya Silakan. kan minggu kemarin saya kan ini rongsen, di rongsen. Katanya karena penyakit plek. Plek, Ya, flek, plek. plek. Iya deh ikut Ibu aja deh. Kena paru gitu. Iya, Plek. iya. Kena Plek paru. Iya. Oh iya. Kata dokter. Terus? Ya yang lainnya mah banyak sih. Loh, jangan banyak-banyak, satu aja. Satu aja dokter pusing ngobatinya. Kadang-kadang kaki suka kram gitu. Apa? Kakinya kram gitu. Kakinya kram. Yang Iya. kanan apa kiri apa dua-duanya? Ini dua-duanya. Dua-duanya kram. Iya. Oh ya sudah. Udah 2 aja ya. Jangan banyak-banyak. Sesak Ibu. napas gitu. Dok. Alah, tambah lagi.
Udah. Silakan Ustaz. Ibu kesini sama suami enggak? Enggak, sama saudara, Sama teman-teman jamaah? sama adek. Sama adik, mana Iya. adiknya? Berdiri dong, Dek. Ih, bapak ini. Saya ikut manggil adik lagi. Ibu Nuriyama, Iya, ibu masih punya suami? enggak. Udah almarhum Berapa tahun almarhum? tahun 28. Tahun 28. Iya. 28. 2008. Gimana? Saya jadi bingung ngomong sama ibu-ibu Cilengsi, ini Tahun bingung saya. 2008. 2008 maksudnya? Iya. Oh gitu dong, 28 lagi. Emangnya Bung Tomo 28. Bu, Iya. Ibu sakit peleknya udah berapa tahun? Nah, itunya mah udah lama sih. Udah Sesak berapa napasnya tahun? mah cuman 5 dirangsang tahun, kemarin. 6 tahun. Ya ada bangsa 5 tahun mah lebih lah. Berapa? 5 tahun mah lebih. Setahun Sesak ada? Napas. 5 tahun. 5 tahun. Sesak napasnya jadi kena pleknya kemarin tuh baru. Sesek kemarin. napasnya. Tadi berarti berangkat dari rumah mau ke sini sesek. Iya. Sesek bener. Sekarang saya mau tanya, Ibu dari tadi dengerin pengajian nggak? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah mau ya, dengerin ya. Dengerin beneran. Sekarang saya mau tanya, seseknya gimana seseknya? Alhamdulillah enggak begitu nyesek gitu. Duduk di sini mau dengerin bener-bener nggak sesek? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kok nggak sesek? Nggak tahu ya. Karena peleknya baru jalan-jalan. Peleknya baru cari snack ya, jadi jalan-jalan. Ibu, Ya. saya mohon nasihat saya didengerin beneran ya Bu. Iya, iya. Ibu kena pelek itu Iya. sebenarnya sehari-hari adanya maunya jengkel aja. Iya, iya. Sama anak, Enggak punya anak. sama tetangga, Enggak punya sama tetangga. nggak punya tetangga, sama saudara. Iya. Jadi belum punya anak waktu Enggak, bersuami. belum punya anak. Baik. Waktunya terbatas, Ustaz, bisa dipercepat. Iya, Ibu. Ya. Kalau saya flek ini sebenarnya gampang sekali tersinggung, mirip sama suaminya Ibu tadi. Iya. Cuma karena Ibu nggak punya sperma ya sudah kenanya di paru-paru aja. Iya. Benar Bu ya? Iya. Jadi jangan sekali gampang tersinggung. Ibu jangan gampang tersinggung. Iya. Sama adik, sama siapapun jangan gampang tersinggung. Iya, Jangan iya. juga suka cerewet sama adik juga jangan. Iya. Adiknya senyum-senyum memang benar itu di rumah cerewet. Benar nggak Bu? Oh. Jangan ya. Iya. Itu nanti kena plek. Bu benar-benar serius. Mulai Iya. hari ini untuk menyembuhkan penyakit pleknya Ibu salah satunya ada mohon ampun. Ya Iya. Allah, jika Engkau berikan aku sakit flek, jika itu dari kesalahan dan dosa-dosaku, Ya. aku gampang sekali tersinggung dengan adikku, saudaraku yang lain, aku Ya. mohon ampun. Udah doanya itu aja. Iya. Kemudian istighfar, doa itu diulang lagi. Iya. Baik. Paham Bu? Paham. Mudah-mudahan pleknya hilang ya. Amin. 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 Silakan Amin. Ibu duduk kembali. Iya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama dengan kami di Bengkel Hati dan kita sudah ada di segmen akhir. Tema kita tadi membahas tentang membersihkan penyakit hati dan kita minta kepada guru kita untuk menyimpulkan tema kita di pagi ini, yakni bagaimana cara kita untuk membersihkan dari segala macam penyakit hati dan hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi jernih dan Allah memberikan kesehatan kepada kita baik jasmani ataupun rohani. Silakan Ustaz. Terima kasih Dai Albar. Alhamdulillah. Memang dalam kita mau membersihkan hati kita dari sesuatu yang tidak baik, yang itu akan menjadikan penyakit hati dan juga akan menjadikan penyakit secara fisik. Salah satu caranya adalah, ayolah marilah kita rajin membaca Quran. Quran ini petunjuk, pedoman hidup. Kemudian selain membaca Arabnya, kita juga membaca tafsirnya. Semampu kita membaca, semampu kita membaca. Kalau tidak tahu kita tanya para ustadz, kita tanya pada para kiai, kita tanyain pada beliau. Dan kemudian itulah pedoman hidup kita. Allah menyuruh kita untuk mau kemana. Nanti insya Allah lama-lama itu akan menjadi suatu yang kebiasaan kita. Apa yang ada dalam Al-Quran itu menjadi kebiasaan. Enggak emosi, enggak marah. Iri itu bagaimana? Ya kayak tadi. Kalau lihat orang lain susah kita senang. Kalau lihat orang senang kita yang jengkel, marah. Nah itu penyakit-penyakit yang kita sendiri jarang
jarang sekali dekat dengan Allah, salah satunya melalui Al-Quran. Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, kemudian membaca tafsirnya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah berupa ketenangan hati, berupa kita lebih santai, tidak emosional, sehingga menjadikan baik untuk keimanan, ketauhidan kita dari syariat Islam yang kita kerjakan. Baik, terima kasih Ustaz.